Halo anak-anak, jumpa lagi kita di video pembelajaran IPA yang pertama untuk kelas 9 bersama Ibu Resta. Bagaimana kamu bisa ada di dunia ini? Berapa lama kamu ada dalam kandungan ibu? Dan dari mana kamu mendapatkan makanan selama dalam kandungan? Yuk kita pelajari di sistem reproduksi pada manusia. Pada awalnya, manusia berasal dari satu sel. Selanjutnya, sel tersebut mengalami pembelahan secara terus-menerus, sehingga pada saat dewasa, manusia memiliki sekitar 200 triliun sel. Sel-sel tersebut mengalami perubahan bentuk dan fungsi. Sel-sel yang memiliki bentuk dan fungsi yang sama bergabung menjadi suatu kesatuan untuk membentuk suatu jaringan. Kemudian, jaringan yang memiliki bentuk dan fungsi yang sama akan membentuk yang namanya organ, dan organ-organ tersebut membentuk sistem organ, kemudian sistem organ tersebut membentuk yang namanya organisme. Masih ingat kan pelajaran kelas 7? Pernah gak sih kepikiran oleh kamu bagaimana ibu dapat mengandung? Apakah ibu dapat mengandung tanpa kehadiran seorang ayah? Tentu jawabannya tidak kan? Dari pernikahan ayah dan ibu dihasilkan keturunan, yaitu lahirnya kamu. Ayah dan ibu dapat mempunyai keturunan karena memiliki sistem reproduksi. Tanpa sistem reproduksi ini, kita tidak akan dapat lahir ke dunia dan umat manusia akan punah. Sebelum mempelajari sistem reproduksi, coba kamu pahami dulu materi tentang pembelahan sel. Sebelumnya, kamu telah mengetahui bahwa pada awalnya manusia berasal dari satu sel. Sel tersebut kemudian mengalami pembelahan, sehingga jumlah sel manusia pada saat dewasa dapat mencapai 200 triliun. Nah, dapatkah kamu menyebutkan salah satu alasan mengapa sel membelah? Pembelahan sel sangat penting bagi kelangsungan hidup semua makhluk hidup. Setidaknya ada 3 alasan penting mengapa sel mengalami pembelahan. Apa aja ya? Alasan pertama sel mengalami pembelahan adalah untuk pertumbuhan. Masih ingatkah kamu bahwa salah satu ciri makhluk hidup adalah mengalami pertumbuhan? Makhluk hidup dapat tumbuh karena sel-selnya bertambah banyak. Semakin banyak sel pada makhluk hidup, maka semakin besar ukuran makhluk hidup itu. Alasan kedua adalah untuk perbaikan. Pernahkah kamu mengalami luka pada bagian tubuhmu? Apakah setelah beberapa lama bagian tubuh yang terluka tersebut dapat menutup seperti semula? Sebenarnya, pada bagian tubuhmu yang mengalami luka tersebut terjadi kerusakan jaringan. Nah, perbaikan jaringan yang rusak pada tubuhmu tersebut adalah hasil dari proses pembelahan sel. Makanya luka kamu bisa tertutup. Alasan terakhir, sel mengalami pembelahan untuk reproduksi. Reproduksi atau perkembangbiakan adalah ciri lain dari makhluk hidup. Pada proses reproduksi seksual, diperlukan sel kelamin untuk membentuk individu baru atau anak. Proses pembentukan sel kelamin ini dilakukan dengan cara pembelahan sel. Menurut teori sel, semua sel hidup berasal dari sel yang sudah ada sebelumnya, atau disebut dengan omniselula e-selula. Teori ini dinyatakan oleh Rudolf Virchow pada tahun 1855. Pembentukan sel-sel baru atau anakan dari sel yang sudah ada sebelumnya dapat terjadi melalui proses pembelahan sel. Pembelahan sel dibedakan menjadi pembelahan mitosis dan meiosis. Pembelahan mitosis terjadi pada sel-sel tubuh atau sel somatik makhluk hidup. Karena dia terdapat di sel-sel tubuh, maka dia berfungsi untuk pertumbuhan dan perbaikan atau regenerasi luka. Pada pembelahan ini dihasilkan sel anak yang mempunyai kromosom yang jumlahnya sama dengan jumlah kromosom sel induk. Kromosom adalah materi genetik yang berperan dalam pewarisan sifat. Pembelahan mitosis memiliki 2 fase penting. Yang pertama adalah interfase dan berikutnya adalah fase mitotik. Fase mitotik ini terdiri dari 4 tahap, yaitu profase, metafase, anafase, dan telofase, atau biasa disingkat dengan promat. Oke, sekarang kita akan masuk ke tahap interfase. Di tahap interfase ini merupakan persiapan pembelahan sel. Nah, di sini nukleus dan membran inti masih terlihat sangat jelas. Kromosom yang berbentuk tanda X belum terlihat karena di sini masih berbentuk benang kromatin. Organel memiliki sentrosom
Nah, di tahap interfase ini nanti sel akan mulai membesar. Ketika sel mulai membesar, maka organel di dalamnya juga ikut membesar, lalu ikut membelah untuk bersiap masuk ke tahap pembelahan sel. Nah, setelah bersiap masuk ke tahap pembelahan sel, berikutnya adalah masuk ke tahap fase mitotik yang diawali dengan tahap profase. Di tahap profase ini, benang-benang kromatin tadi mulai menebal dan memendek membentuk yang namanya kromatid. Lalu kromatid itu akan membelah membentuk tanda X yang disebut dengan kromosom. Kemudian tadi nukleus dan membran inti kan terlihat sangat jelas. Di sini nukleus dan membran inti mulai menghilang. Kemudian sentrosom tadi akan membelah diri menjadi dua dan membentuk yang namanya sentriol. Pada sentriol akan muncul yang namanya benang-benang spindle. Selanjutnya, di tahap metafase, kromosom tadi akan berjajar di bidang pembelahan atau ekuator. Kenapa bisa berjajar di bidang pembelahan? Karena kromosom ini ditempelkan pada benang-benang spindle seperti pada gambar. Benang spindle ini dapat menempel pada kromosom karena kromosom ini memiliki kinetokor yang ini. Kinetokor itu akan menjadi tempat menempelnya benang spindle pada kromosom. Kemudian, di tahap anafase, setelah tadi kromosom berjajar di bidang pembelahan, kromosom akan ditarik menuju ke kutub berlawanan oleh benang-benang spindle. Kromosom yang berada di kutub kembali menjadi kromatid. Pada akhir anafase, kedua kutub sel memiliki kromosom yang jumlahnya sama. Setelah itu masuk ke tahap akhir yaitu telofase. Yang asalnya tadi kan hanya ada satu sel induk. Di sini di tahap telofase, sel induk itu akan membelah menjadi dua sel. Nah, kemudian kromatid tadi akan kembali berubah menjadi benang-benang kromatin. Kemudian nanti nukleus dan membran inti akan mulai muncul kembali. Sentriol tadi akan kembali berubah menjadi sentrosom. Karena di sini ada dua sel anak, jadinya maka di setiap satu sel itu ada satu sentrosom. Nah, sekarang kan berarti udah terbentuk ada dua sel ya. Berarti di tahap terakhir ini terbentuk dua sel anakan yang bersifat diploid atau 2N, yang artinya sama dengan induk, sama-sama memiliki 46 kromosom. Nah, berarti di pembelahan mitosis ini ciri-cirinya adalah terjadi di sel tubuh, fungsinya untuk pertumbuhan atau regenerasi sel. Oleh karena itu, sifat sel anakan yang dihasilkan harus sama persis dengan sel induk yang membelah karena sama-sama memiliki sel diploid 2N atau dalam kata lain sama-sama memiliki 46 kromosom. Jangan sampai lupa ya, dipahami. Nah, ini merupakan ujung video dari pembelahan mitosis. Di video selanjutnya, kita akan membahas pembelahan meiosis. Ditunggu ya. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian. Kalau ada pertanyaan, silakan tanyakan di kolom komentar. See you!